Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media edukasi SDIT Rodatul Jannah. Anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian belajar materi tentang teks eksplanasi. Yuk kita simak lebih lanjut. Teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi. 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan yang dibahas. 2. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. 3. Paragraf terakhir berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat digali dan ditemukan dengan menjawab pertanyaan dari kata tanya, apa? Menanyakan keadaan perilaku atau penjelasan isi teks. Di mana? Menanyakan suatu tempat, suatu peristiwa atau lokasi dalam teks. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Siapa? Menanyakan pelaku yang terkait dengan peristiwa dalam teks. Mengapa? Menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Dan bagaimana? Menanyakan cara atau proses, keadaan, atau kejelasan sesuatu dalam teks. Mari kita berlatih bersama. Mari kita perhatikan teks berikut ini. Perhatikan teks berikut dengan seksama. Berikut informasi penting teks menghasilkan energi listrik. Topik masalah. Peran penting listrik di era globalisasi. Penjelasan atau isi. Pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin, melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Penutup atau simpulan. Turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Mudah bukan? Yuk kita baca teks berikut, kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaannya untuk mendapatkan informasi penting dalam teks tersebut. Simak baik-baik teks menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Yuk kita jawab bersama. Pertanyaan pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Jawabannya, sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik, contohnya aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan aliran angin atau PLTA. 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Jawabannya, sutet berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Pertanyaan ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Jawabannya,
Energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah karena jarak antar pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Pertanyaan keempat. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya, saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan 4 soal tersebut, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Tulis pada buku tulismu ya. Kemudian, kalian laporkan kepada gurumu masing-masing. Demikian penjelasan dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.